Kalau saya punya itu belum sampai ke level yang ini, baru sampai di light emitted diode kalau misalkan bicara monitor. Nah, yang pertama tadi cathode ray tube atau CRT. CRT ini teknologi yang digunakan pada sebuah perangkat komputer. CRT merupakan vakum tube yang berisi pistol elektron atau ada elektron gunsnya nanti, yang nanti bakal menembakkan sinar elektron yang akan membuat gambar dalam bentuk cahaya yang ditampilkan pada layar fluorescent, kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, jadi kalau lihat Ki, TV tabung istilahnya kalau orang-orang zaman dulu bilang. Nah, kalau lihat Ki TV baru agak agak tebal Ki. Nah, kemudian ukurannya kurang lebih eh, ya ada di sampai 32 inci lah, tapi lebih besar daripada itu agak jarang kalau misalkan monitor yang bentuknya kayak begini. Dulu waktu kita bicara monitor komputer itu paling besar kalau saya tidak salah ukurannya 20 incian. Tidak ada lagi yang 20 sampai 24, di atasnya itu tidak ada lagi. Nah, tidak sama sekarang tuh, sekarang bahkan ada ukurannya 32, bahkan 50 kemarin sempat saya minta di kantor itu mau dikasihkan sama kantor saya terakhir kemarin, cuman karena terlalu besar katanya dan bisa mengganggu penglihatannya kita, jadi di skip, diganti dengan yang lain. Nah, jadi kalau kita bicara CRT modelnya seperti ini. Tadi ada pistol elektronnya itu yang di belakangnya ini. Ini yang nanti menghasilkan gambar di monitornya. Jadi dia bakal nembak cahaya ke tabung di depannya. Ini kaca yang ada di depannya. Kemudian cahaya itu yang bakal berkumpul kemudian menghasilkan sebuah gambar di layarnya. Nah, ini teknologi pertama kalau kita bicara monitor. Nah, mulai dari yang masih black and white warnanya sampai dengan ada nanti warna berwarna begitu. Nah, itu menggunakan teknologi yang seperti ini. Monitor yang paling pertama saya dapat masih warna hijau dengan hitam kalau tidak salah, itu bentuknya seperti ini. Nah, cathode ray tube itu terbagi atas dua, ada yang monochrome monitors, ada yang colors monitor. Yang monokrom ya tentu saja monokrom, beda dua warna saja. Kalau backgroundnya warna hitam biasanya teksnya warna putih, atau kebalikannya kalau backgroundnya warna putih maka teksnya warna hitam. Nah, pokoknya dia dua warnanya saja. Kemudian yang kedua monitor yang berwarna ini sudah kurang lebih mirip dengan monitor yang sekarang kita pakai. Kalau dia yang dua warna kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, dia biasanya digunakan di tahun 60-an sampai 80-an. Tapi saya kemarin waktu pertama kali pakai komputer tahun 90-an kalau tidak salah, itu masih dapat komputer yang seperti ini, monitor yang seperti ini. Nah, dia menggunakan teknologi CRT, kemudian monitor ini menggunakan dua warna, satu untuk warna background dan satu warna latar depan. Warnanya itu hitam dan putih, kalau bukan hitam putih, hijau dan hitam, kalau bukan itu maka warna ember dan hitam. Kalau warna hijau sama hitam itu kurang lebih seperti yang saya tampilkan di layar. Nah, begini kalau saya yang pertama saya dapat dulu. Warnanya hijau teksnya, kemudian backgroundnya warna hitam. Nah, ini kalau kita bicara monochrome monitor. Kemudian kalau color monitor kurang lebih secara visualis gambarnya yang mirip-mirip dengan sekarang, cuman yang sekarang mungkin lebih tajam sedikit gambarnya dibanding ini. Nah, kemudian monitor ini dapat menampilkan 16 hingga 1 juta warna yang berbeda, bekerja seperti monitor monokrom tetapi memiliki 3 elektron beams. Kenapa? Karena 3 itu warnanya, ada warna merah, ada warna hijau, ada warna biru. Biasa disebut dengan RGB. Kalau kita bicara warna tadi, perpaduannya merah, hijau, sama biru. Kemudian kalau kita bicara monitor warna tadi, itu bakal kita kenal istilah pixel. Kurang lebih cara kerjanya sama aja tadi dengan sama dengan yang monokrom. Ada elektron gunsnya di sini. Kemudian dia bakal nembakkan cahaya ke depan. Cahayanya 3 warna tadi. RGB, red, green, sama blue yang dia tembakkan. Kemudian nanti bakal ada panel glass di depannya, ada kaca di depan sini yang bakal nampung gitu cahaya, tempatnya cahaya melekat. Kemudian nanti bakal mengaktifkan pixel-pixel yang ada di layar. Nah, pixel ini yang bakal menghasilkan gambar yang ada warnanya.
Nah, ini kurang lebih cara kerjanya kalau kita bicara monitor yang berwarna, nah, yang modelnya masih CRT kemarin. Kemudian kelebihannya itu harganya jauh lebih murah dibandingkan yang sekarang. Kemudian meningkatkan kecerahan monitor dengan memantulkan cahaya. Kemudian dia menghasilkan warna yang lebih banyak dibandingkan yang monokrom tadi. Kemudian kualitas gambar dan kontrasnya sangat baik. Jadi ya lumayan bagus di tampilan gambar yang dihasilkan monitor yang menggunakan CRT. Cuman kelemahannya lah ya karena bentuknya tadi besar, agak tebal ini barang bentuknya besar dan nanti pasti bakal mengambil tempat. Kemudian tadi dia pakai elektron gun, ada sinar atau cahaya base-nya untuk menghasilkan gambar, maka kemungkinan besar menghasilkan medan elektromagnetik yang dipancarkan dan dapat berbahaya bagi kesehatan orang yang menggunakan kit. Kemudian ada radiasinya sedikit, karena ya kurang lebih cara kerjanya ini sama dengan dengan biasa di rumah sakit itu ada alat dipakai untuk lihat paru-paru dan sebagainya, itu bakal menghasilkan radiasi sama dengan ini. Cuman radiasinya tidak separah perlengkapan-perlengkapan yang saya sebutkan tadi. Nah, walaupun ya tapi tetap ada radiasi yang dihasilkan dari perangkatnya. Kemudian CRT beroperasi pada tegangan tinggi sehingga dapat menjadi terlalu panas. Jadi dia kalau dulu waktu zamannya saya pakai ini, kalau punya ki listrik di rumah tak 900 watt, kemudian kita nyalakan ki monitor tak bersamaan dengan CPU tak begitu tak, kemudian nyala ki perangkat-perangkat lain yang di rumah, ndak bakal kuat ki listrik tak, biasanya jatuh ki. Kenapa? Karena ya lumayan tinggi juga tegangan yang dipakai oleh monitornya yang jenisnya seperti ini. Kenapa? Karena tadi ada elektron gunsnya tuh, kalau dia mau aktif itu butuh tegangan tinggi sehingga nanti bakal bisa memancarkan cahaya. Nah, sehingga ya itu karena dia tegangan tinggi listrik yang masuk ke dalamnya, maka nanti bakal terlalu panas perangkatnya. Nah, kalau panas pasti bakal berefek kedua poin di atasnya tadi. Ada medan elektromagnetiknya, kemudian ada radiasi yang dihasilkan dari situ. Nah, ini kalau kita bicara CRT. Kemudian berkembang teknologinya monitor, muncul yang kita sering pakai sekarang, liquid crystal display atau LCD. Nah, yang tadinya base-nya cahaya untuk menghasilkan gambar, nah ini dia menggunakan liquid atau kayak cairan-cairan begitu, yang nanti bisa bantu monitornya untuk menampilkan gambar di layarnya. Nah, liquid crystal display ini, flat panel display, dia menggunakan perangkat yang namanya liquid crystal. Liquid crystal ini tidak memancarkan cahaya secara langsung, jadi dia tidak seperti lagi tadi electron beams, dia tidak menggunakan seperangkat penembak cahaya. Kemudian perbedaannya kalau kita bicara CRT ke LCD tadi, kalau CRT dia besar, kemudian berat dan menggunakan teknologi vacuum tube. Vacuum tube tadi yang ada kacanya di depan, kayak tabung-tabung gitu. Kemudian teknologi abad ke-19 kalau kita bicara CRT, kalau LCD bentuknya lebih ramping, kemudian hemat energi dengan gambar yang lebih tajam. Intinya ada upgrade kualitas gambar di situ dari CRT ke LCD. Nah, kalau kita bicara LCD, ada dua jenis LCD yang umum kita dapat. Ada yang passive matrix LCD yang biasa kita lihat di HP-HP zaman dulu. Masih ada sekarang beberapa handphone yang pakai hal-hal kayak begini. Ada juga perangkat yang masih pakai ini the passive matrix LCD. Ini biasanya kalau dulu di teknik kami kita pakai bikin mini controller begitu ya. Kayak misalkan mau bikin perangkat untuk atur suhu air misalkan, itu biasanya kami bikin coding programnya baru masukkan perangkat-perangkat seperti ini untuk nanti pengaturan suhunya. Nah, ini kurang lebih yang pertama the passive matrix LCD. Kemudian yang berikutnya active matrix LCD, bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih mirip lah dengan yang kita temui sehari-hari di perangkat komputernya kita. Kemudian kelebihannya yang pertama, gambar yang dihasilkan lebih tajam dibanding yang sebelumnya kan. Kemudian layarnya datar, kalau yang tadi CRT dia cembung layarnya. Kemudian beralih dari teknologinya ke LCD, itu layarnya lebih
cenderung datar begitu. Kemudian konsumsi listriknya lebih sedikit dan panas yang dihasilkan juga sedikit. Kemudian lebih nyaman digunakan karena kurang flicker and low glare. Flicker itu kayak misalkan biasa kalau kita pakai monitor kadang-kadang tuh itu kayak berkedip-kedip biasa. Begitu tiba-tiba seperti kalau kita pakai komputer kita klik kanan baru refresh itu kayak ada sekilas perubahan gambar di layar tiba-tiba kayak berkedip ke layarnya kemudian terrefresh nanti kerja komputernya. Nah kurang lebih seperti itu kalau kita bicara yang flicker and low glare. Kemudian kelemahannya ya kalau dibandingkan CRT tadi harganya cukup mahal. Kemudian ada dead pixel jika digunakan dalam waktu yang lama. Biasa kalau kita lihat TV-TV yang LCD itu kalau misalkan sudah lumayan berumur kita pakai atau mungkin kejedot terbentur dengan sesuatu barang itu biasanya ada titik kayak warna hitam di layar tak. Nah itu yang kita sebut dengan istilah ini dead pixel. Nah kemudian sudut pandangnya terbatas. Kemudian aspek rasio dan resolusinya tetap, kemudian respon time-nya cukup rendah. Nah ini salah satu kelemahan kalau kita bicara LCD. Nah tadi ada istilah pixel sempat kita bahas. Nah pixel ini adalah pertemuan antara baris dan kolom yang ada pada gambar di monitornya kita. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Kayak kertas. Ada biasa waktu matematika kelas berapa begitu SMA atau SMP ada buku yang kotak-kotak begitu isinya. Nah kurang lebih seperti itu lapisan di layarnya kita. Kemudian nanti bakal ada titik-titik yang isi setiap kotak tadi. Nah ini titik yang bakal menghasilkan nanti gambar di monitornya. Nah ini yang kita sebut dengan istilah pixel. Nah kurang lebih gambarannya seperti ini. Taruhlah misalkan di monitornya kita tampil gambar seperti ini. Kalau kita zoom ini gambarnya yang dua lingkaran ini, maka kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah ini nih yang titik-titik itu yang ada kayak garis-garis angka-angka dan seterusnya itu yang kita sebut dengan istilah pixelnya. Nah di komputernya kita. Sama kalau gambar kalau kalian punya gambar kemudian di komputernya terus kita edit pakai Photoshop, semakin kita zoom nanti tuh gambar, maka semakin pecah nanti gambarnya, kemudian ada kayak kotak-kotak nanti di situ. Nah itu yang merujuk ke pixelnya. Kemudian ada juga screen size istilahnya kalau di monitor. Ini adalah jumlah ruang pada layar untuk menampilkan gambar atau video. Lebar sama tingginya dan diagonalnya seperti ini yang ada di layar. Nah, layar desktop umurnya berukuran 14-25 inci dengan pengukuran diagonal. Jadi ini sudah bisa lebih besar lagi ukurannya. Tuh saya buat slide-nya ini mungkin kayak 3 atau 4 tahun yang lalu itu masih seperti ini ukurannya. Sekarang sudah jauh lebih besar lagi ukuran monitor yang ada yang bisa kita pakai untuk komputernya kita. Kemudian di monitor juga ada istilah aspek rasio. Ini perbandingan antara lebar dan tinggi gambar pada layar. Ada 4:3 atau 16:9. Nah, nanti ada juga mungkin ukuran yang lain, tapi umumnya pakai aspek rasio dengan ukuran yang dua ini, 4:3 sama 16:9. Nah, kurang lebih perbandingannya kayak begini. Nah, kalau kita bicara aspek rasio, dia menunjukkan perbandingan antara ini lebar dan tinggi pada gambar. Ini lebarnya, ini tingginya. Nah, kalau dia tadi yang pertama 4:3, maka kurang lebih besarnya seperti ini. Kalau kita bandingkan 16:9 tadi, maka perbandingan gambarnya bakal seperti ini. Kalau monitornya 4:3 segini gambarnya, kalau 16:9 bakal lebih lebar lagi. Kurang lebih gambarnya segini. Nah ini kalau kita bicara aspek rasio, sampai sekarang juga bisa kita atur kalau kalian edit video di aplikasi-aplikasi kayak Filmora, kemudian Illustrator dan sebagainya, ada pilihannya untuk atur ini aspek rasio. Mau 4:3 atau 16:9. Atau mungkin aspek rasio yang lain begitu ukurannya. Nah tapi umumnya dua ukuran ini. Kemudian yang berikutnya resolusi gambar. Nah resolusi gambar ini menunjukkan ketajaman dan kualitas gambarnya nanti.
Hal ini tergantung pada jumlah pikselnya. Kayak tadi, semakin padat pikselnya, maka semakin besar atau semakin bagus kualitas gambarnya nanti. Nah, misalkan biasa dapat Ki monitor resolusinya 640 kali 480. Ini artinya 640 piksel dimiliki monitornya secara horizontal, kemudian 480 piksel secara vertikal yang ada di layar komputernya kita. Jadi ada 640 piksel horizontal titik-titiknya nanti yang bisa muncul di situ. Kemudian vertikalnya ada 480 titik yang muncul di situ. Nah, ini kalau 640 kali 480. Sekarang kan bisa sampai 1900 sekian dikali sekian begitu. Nah, berarti semakin padat nanti pikselnya semakin bagus resolusi gambarnya. Makanya kalau kita naikkan kalau 640 kali 480 itu gambarnya tidak terlalu tajam nanti minimal 720 kali berapa begitu dia bakal mulai bagus gambarnya. Apalagi kalau 1900 tadi pikselnya, maka pasti lebih bagus nanti kualitas gambar yang dihasilkan. Nah, ini juga kalau misalkan pilih monitor, usahakan resolusi gambarnya yang bisa support ke aktivitasnya kalian nanti. Kalau misalkan coding yang tidak terlalu berpengaruh ini. Tapi kalau misalkan untuk keperluan digital marketing, profesi yang kalian mau tekuni nanti di dunia kita, maka cari resolusi monitor yang bakal kita pakai dan bisa support untuk keperluan digital marketingnya nanti. Itu kurang lebih kalau kita hubungkan dengan resolusi gambar ini. Nah, ini kurang lebih perbandingannya. Ini ada yang lebih tajam di sini dan dibandingkan dengan yang lebih biasa mungkin, tergantung resolusinya. Nah, kemudian berikutnya di komputer juga seperti yang saya sebutkan tadi, ada refresh rate istilahnya. Hal ini menunjukkan berapa kali monitor mengambil data dalam satu detik. Ini diukur dengan kecepatan Hz atau Hz. Kemudian refresh rate 75 Hz berarti komputer menggambar ulang tampilan sebanyak 75 kali per detik. Jadi kalau misalkan kayak tadi saya bilang 120 Hz, maka yakin saja gambar yang dihasilkan itu jauh lebih baik nanti dibanding dengan yang 75 Hz ini. Nah, semakin tinggi refresh rate-nya, semakin sedikit monitor flickers-nya. Makanya biasanya kalau laptop yang diperuntukkan untuk gaming itu dia usahakan refresh rate-nya itu ya tinggi kayak tadi misalkan 120 Hz supaya nanti kualitas gambar yang dihasilkan jauh lebih baik juga. Nah, untuk support keperluannya tadi usernya untuk bermain game di laptopnya. Nah, refresh rate kurang lebih seperti ini. Bagaimana kira-kira berapa lama sebuah komputer, berapa kali komputernya menggambar ulang tampilan dalam 1 detik. Kalau 75 berarti ya kalau dibandingkan dengan 120 berarti lebih bagus 120. Kemudian berikutnya perangkat yang kedua itu printer. Nah, printer ini adalah perangkat output yang bertanggung jawab mengambil data dari komputer dan menghasilkan hard copy dari data tersebut. Jadi dia kalau tadi monitor secara visual dalam bentuk grafis, kalau printer dia nanti bentuknya hard copy yang bisa kita pegang secara fisik, yang menunjukkan data yang diolah oleh komputer atau yang merupakan hasil dari pengolahan data yang dilakukan di komputer. Nah, perangkat ini biasanya digunakan untuk mencetak teks, gambar, atau foto. Gambar sama foto sama, jadi dua-duanya gambar gitu. Jadi ya dia bisa digunakan untuk mencetak teks sama gambar. Nah, kalau misalkan nanti butuh perangkat output yang untuk cetak secara fisik teksta, maka ya salah satu hal yang kita harus punya itu perangkat outputnya yang printer ini. Ini perangkat tambahan. Nah, dia tidak melekat langsung di perangkat komputernya kita, sehingga kalau mau punya harus dipisah dengan perangkat komputer yang kita miliki. Kemudian printer itu ada berbagai macam bentuknya, ada beberapa macam bentuknya. Yang pertama kita bahas di sini impact printer. Nah, impact printer ini dia bekerja dengan cara
menyerang pita dan kertas bersamaan untuk membentuk karakternya. Jadi dia pakai pita printernya, kemudian untuk menghasilkan teks di situ, maka nanti bakal diserang ini pitanya dalam tanda kutip kayak mesin ketik biasa kita lihat. Kalau kita tekan hurufnya, maka nanti bakal ada kayak besi itu loncat, kemudian dia pukul ke pitanya. Nanti bakal muncul huruf yang kita ketikkan di situ. Nah, kurang lebih impact printer kayak begitu. Jadi nanti bakal ada kayak besi begitu yang pukul ke pitanya, kemudian nanti bakal menghasilkan karakter yang kita mau di kertasnya kita. Kemudian kerjanya kurang lebih seperti mesin ketik, seperti yang saya sebutkan tadi. Kelebihannya printer seperti ini harganya cukup murah, kemudian dapat membuat beberapa lembar cetakan dalam sekali cetak. Ini printer kalau biasa lihat di kertas ada 4 lapis kertasnya, ada warna putih paling depan, biasanya warna hijau, warna merah, sama warna kuning. Nah, kertas begitu yang dipakai di printer ini. Kemudian kelemahannya dia ribet kerjanya, kemudian kualitas cetakannya rendah, kemudian tidak dapat mencetak gambar, kemudian proses cetaknya lambat. Kurang lebih bentuknya mirip-mirip seperti ini. Ini saya nggak masukkan di ini. Nah, salah satu bentuk impact printer itu yang ini, Daisy Wheel. Daisy Wheel bentuknya Daisy Wheel bentuknya kurang lebih seperti ini gambar printernya. Kemudian kenapa disebut Daisy Wheel? Kenapa? Karena bentuk alatnya untuk cetak nanti itu bentuknya melingkar kayak begini. Nah, dia kayak roda begitu, jadi nanti melekat pada printernya. Kemudian nanti di depannya ada pita. Nah, ini wheelnya yang bakal bergerak, kemudian menghasilkan karakter huruf sama angka. Dia mencetak data menggunakan roda atau wheel yang berisi karakter. Ini perangkatnya yang di sebelah kanan. Kemudian karakter yang telah dipilih ini akan diketuk dengan menggunakan pemukul dan kemudian dicetak di atas kertas. Nah, jadi bakal ada peralatan di komputernya yang kasih instruksi wheelnya ini untuk bergerak. Nanti kalau misalkan ada karakter yang dia mau cetak, kemudian dia bakal mukul ke pitanya, kemudian nanti dari situ bakal menghasilkan teks di atas kertasnya. Nah, ini contoh impact printer yang pertama. Kemudian contoh yang lain impact printer itu yang ini. Sampai sekarang masih ada dipakai yang seperti ini. Nah, di fakultas kita bahkan mungkin masih ada dipakai yang seperti ini. Saya kemarin waktu di Unhas kerja masih dapat printer yang seperti ini dipakai oleh pegawai-pegawai di sana. Contoh yang berikutnya dot matrix. Printer ini sama dengan yang tadi, ada pita sama ada print headnya. Kemudian print headnya berisi kumpulan pin, ada pin-pin dalamnya. Kemudian nanti pin ini yang bakal membuat titik dan kombinasi titik yang nantinya menghasilkan karakter. Jadi dia kayak dia masukkan ke pola karakternya dalam bentuk titik-titik yang banyak. Kemudian nanti dari situ bakal menghasilkan huruf-huruf atau angka-angka. Dia tidak bisa juga cetak gambar ini. Nah, walaupun mungkin gambarnya kita paksakan cetak, itu hasilnya tidak bakal sama dengan kalau kita cetak di printer yang inkjet yang sehari-hari kita pakai biasanya. Nah, ini contoh impact printer. Nah, tadi ada dua, ada Daisy Wheel, kemudian ada dot matrix. Kemudian jenis printer yang berikutnya itu non-impact printer. Kalau tadi impact printer itu dia pakai pemukul, dia pukul ke pitanya untuk menghasilkan karakter. Kalau non-impact printer dia menggunakan metode semprot tinta. Jadi dia bakal semprot tintanya ke kertasnya kita untuk menghasilkan gambar atau menghasilkan teks di atas kertas tersebut. Dia pakai tinta, dia pakai bubuk bisa juga, atau bisa juga tanpa tinta. Nah, nanti kita bakal lihat printer yang bagaimana yang tidak menggunakan tinta. Kelebihannya itu tidak berisik, kemudian dia bisa mencetak gambar, kemudian mencetak berbagai jenis font. Kalau yang tadi impact printer itu fontnya beberapa, paling banyak 3 biasanya. Nah, kalau ini bisa pilih-pilih, kita kayak pakai keyword, di situ ada semua printer, ada semua jenis fontnya. Kita mau cetak semua jenis font itu ya bisa persis sama tampilannya seperti dengan yang kita lihat di layarnya kita.
Kemudian proses cetaknya jauh lebih cepat, cuman kelebihannya kalau dibandingkan dengan printer yang sebelumnya tadi jauh lebih mahal yang ini. Kemudian biaya pemeliharaannya cukup tinggi. Nah, umurnya biasa printer kayak begini paling lama kayak 3 sampai 5 tahun pasti sudah kalah nih printernya. Nah, yang pertama yang masuk kategori non-impact printer itu laser printer. Laser printer ini kayak kayak mesin fotokopi. Dia menggunakan tinta yang kayak bubuk, kemudian dia mencetak gambar dan teks berkualitas tinggi dengan cepat. Nah, ini banyak digunakan di perusahaan yang membutuhkan cetakan cepat dan dalam jumlah yang banyak. Nah, biasanya kalau dulu waktu saya kerja di Unhas ini printer kayak begini kita pakai untuk cetak dokumen yang sifatnya biasa ada dokumennya yang tebal sekali kayak bisa sampai 500 halaman. Kalau pakai printer yang kayak biasa kita pakai di rumah yang cair tintanya itu bakal menyerah printernya. Kalau baru 100 mungkin dicetak itu bakal panas mesinnya. Nah, untuk antisipasi hal seperti itu maka biasanya disiapkan satu printer kayak begini. Nah, kalau printer kayak begini dia cetak 500 halaman itu paling lama kurang lebih waktu cetaknya paling lama 5 sampai 10 menit lah. Saking cepatnya. Biasa kalian lihat fotokopi tuh kalau dia kita fotokopi kayak misalkan 50 lembar itu sebentar sekali dia cetak semua apa yang kita gandakan tadi. Nah, kurang lebih cara kerjanya itu sama dengan ini. Dulu awalnya warnanya cuma 2, warna hitam saja lah. Nah, karena putih kan pasti base-nya kertas tak warna putih. Dulu warnanya cuma hitam. Tapi berkembang teknologi sekarang sudah bisa nih warna seperti yang dilakukan di printer tinta cair yang kita pakai sehari-hari. Bahkan kalau pakai ini kualitas warnanya jauh lebih baik nanti dibanding dengan printer yang cair. Nah, kelebihannya yang kayak begini karena dia pakai bubuk tuh kemudian dipanaskan nanti. Kalau misalkan dia kena air itu ndak luntur tulisannya. Ndak kayak printer yang biasa kita pakai tuh kalau kita kasih kena air printer kalian cetak sesuatu di situ kemudian kena tetesan air itu tulisannya bakal luntur nanti. Nah, kalau printer kayak begini tidak seperti itu. Tulisannya bakal awet walaupun terkena air. Nah, kemudian yang berikutnya multifunction printer. Multifunction printer ini ya printer dengan fungsi lebih dari satu. Dia bisa mencetak, dia bisa scan juga di situ, bisa juga fotokopi, biasanya juga ada yang bisa sekaligus kirim fax di situ. Tapi fungsi fax ini sudah mulai hilang dengan banyaknya sekarang ada email, ada aplikasi chatting kayak WhatsApp dan seterusnya itu menghilangkan fungsi dari fax ini. Tapi walaupun demikian masih ada juga beberapa printer yang masih tanamkan fungsi seperti ini. Nah, ini dikenal dengan istilah multifunction printer. Nah, nanti saya yakin biasa juga lihat kenapa biasa karena rata-rata sekarang printer itu selain ngeprint itu bisa untuk scan, bisa juga sekaligus untuk fotokopi kan. Nah, ini kurang lebih printer yang kedua, multifunction printer. Kemudian yang berikutnya inkjet printer. Ini kalian pasti pakai untuk keperluan sehari-hari. Kalau disuruh kita sama dosen tak kerja tugas, ya pasti salah satu opsi printer yang ada di rumah tak adalah printer yang modelnya seperti ini. Nah, dia bekerja dengan menggunakan tinta yang cair, Kemudian ada head printernya yang berfungsi untuk menyemprotkan tinta. Jadi kalau kita buka biasa ada kayak kotak begitu bergerak-gerak di dalamnya. Nah, itu yang kita sebut dengan head printer. Di headnya itu melengket nih cartridge. Biasa kalau mau isi tintanya tuh kita cabut cartridge-nya 2. Nah, kotak-kotak yang bergerak nanti itu yang kita sebut dengan headnya tadi. Itu yang nanti bakal semprot tintanya ke kertasnya kita. Makanya biasa kalau rusak itu ya ongkos perbaikinya sama aja dengan beli printer yang baru. Kenapa? Karena ya printer ini kan fungsi utamanya menyemprotkan tinta. Sehingga kalau rusak komponen utamanya yakin saja harganya bakal sama aja dengan beli yang baru kalau mau diperbaiki. Nah, itu poin yang kedua. Kemudian printer jenis ini adalah printer yang paling umum digunakan untuk keperluan kita sehari-hari. Nah, ini yang paling kalau misalkan kalian butuh printer di rumah, ya yang paling masuk akal kita beli printer yang kayak begini. Ataukah printer yang tadi, yang laser. Saya kalau disuruh pilih karena jarang cetak yang berwarna atau cetak gambar, lebih suka beli yang ini. Kalau warna hitam hasilnya ya kualitas yang ini lebih bagus dan lebih cepat ngeprintnya. Kalau yang butuh cetak yang ada warnanya, ya mending pakai yang ini.
Karena kalau misalkan beli laser baru yang berwarna agak mahal di cartridge-nya. Yang hitam putih, yang warna hitam saja agak mahal. Kalau saya tidak salah berapa di 300 sampai 500-an satu kali ganti cartridge-nya begitu. Kalau misalkan bukan isi ulang ya, karena bisa juga diisi ulang buluknya. Bisa juga kalau tidak isi ulang kita tukar begitu cartridge-nya dengan diganti lagi yang baru yang ada isinya. Nah kalau yang kayak begitu agak mahal bayarnya. Kalau yang begini kan satu kali kita beli, apalagi kalau yang merek-merek kayak Epson sekarang yang ada tabungnya tuh, tabung penyimpanan warnanya itu ya jauh lebih mudah maintenance. Ini inkjet printer. Nah, yang berikutnya thermal printer yang seperti ini, yang biasa kita dapat kalau belanja-belanja kayak biasa di mall atau kalian belanja di Indomaret, ada yang seperti ini juga di situ. Nah, thermal printer ini tidak menggunakan tinta. Cara kerjanya dia panaskan kertas khusus yang dipakai di printer ini. Jadi kertasnya ini tidak bisa sembarang kertas, ya. Tidak bisa pakai kertas A4 yang kita potong baru kita gulung masukkan ke dalam sini, tidak. Ada memang kertasnya khusus. Kertasnya ini yang bakal menghasilkan tulisan nanti, teks kalau misalkan dipanaskan. Nah, jadi nanti bakal dipanasi nih kertasnya, kemudian dari panas tadi kena kertasnya, maka nanti bakal menghasilkan tulisan di situ. Nah, teknologi seperti ini awalnya digunakan oleh mesin fax. Kalau biasa lihat mesin fax zaman dulu itu kalau dikirim data di situ, tampilannya kurang lebih agak buram gitu tulisannya. Kenapa? Karena ya tergantung dari kualitas mesin faxnya dalam memanaskan nanti kertasnya. Kalau misalkan caranya panaskan kertasnya masih menyebar dengan baik, maka nanti kualitas tulisannya jauh lebih baik. Tapi kalau misalkan tidak, maka bakal tidak bagus teks yang dihasilkan. Hasil cetakannya nanti dalam bentuk resolusi yang jauh lebih rendah. Nah, tidak setajam printer-printer yang disebutkan tadi sebelumnya hasil teksnya. Nah, kelemahannya lagi kalau misalkan dalam waktu yang lama teksnya bisa hilang sama sekali di kertasnya. Ini tadi salah satu printer yang non-impact yang tidak menggunakan tinta. Ini thermal printer. Kemudian ada printer yang berikutnya, ada plotter. Plotter ini biasanya dipakai di percetakan. Kalau pergi cetak-cetak apa ya, kayak misalkan bikin anak arsitek biasa bikin gambar-gambar perumahan dan sebagainya, kemudian dia mau cetak, maka pasti menggunakan printer seperti ini. Nah, printer plotter ini printer komputer untuk mencetak grafik vektor. Digunakan dalam aplikasi seperti computer aided design, seperti diagram sama spanduk. Mampu menghasilkan gambar berwarna dalam hitungan menit. Kemudian harganya ya mahal. Hanya tidak semua, atau mungkin untuk pemakaian rumahan tidak disarankan pakai printer yang kayak gini. Kenapa? Karena harganya cukup mahal. Dibanding kalau yang tadi mending beli printer inkjet saja. Lagian juga keperluannya untuk hal-hal tertentu. Kayak misalkan mungkin cetak kayak tadi hasil gambar-gambarnya anak arsitek untuk arsitektur rumah, kemudian gambar spanduk dan lain-lain, itu baru pakai printer seperti ini. Kemudian alat output yang berikutnya speaker. Kalau yang tadi satu menghasilkan grafik, satu menghasilkan cetakan dalam bentuk hard copy untuk teks sama gambar. Kalau speaker ini output yang dihasilkan adalah suara. Ini bakal menghasilkan menjadi alat output yang sifatnya wajib sekarang di semua komputer, karena perangkat yang kita beli pasti bakal butuh keluar suara dari situ. Nah, kalau kita bicara speaker ini yang secara lokal ada dalam komputernya kita, itu nanti bakal terhubung ke sound card. Eksternal juga kurang lebih kayak begitu. Kayak misalkan ada laptop tak barang itu pakai headset, biasanya cari jack audionya. Nah, dalam perangkat itu pasti ada sound cardnya supaya nanti bisa ada jack audionya tadi. Itu yang bakal menghubungkan antara perangkat komputernya kita dengan speaker yang digunakan di perangkat tersebut. Kemudian ada juga headphones. Nah, kurang lebih sama juga dengan speaker tadi, cuma bentuknya saja beda. Sama-sama menghasilkan suara. Ini juga alat output. Kemudian yang terakhir alat outputnya yaitu proyektor.
Proyektor kurang lebih sama dengan monitor, dia bakal menampilkan grafik, gambar begitu atau video ke dalam apa ya, dia butuh kayak bidang tertentu untuk menampilkan gambar yang kita mau. Ya umumnya digunakan untuk rapat sama presentasi. Biasa kita pakai ya untuk meeting sama seperti yang saya lakukan sehari-hari. Kalau kita offline, kita pakai presentasi dalam kelas. Nah, proyektor kurang lebih tampilannya seperti ini, kemudian berkembang sekarang jauh lebih bagus gambarnya. Ini tadi sudah ya. Nah, ini kurang lebih materi kita untuk alat output. Nah, saya yakin sebagian besar tadi yang saya sampaikan ke kalian, perangkat-perangkatnya sudah kalian temui di kehidupan kita, di penggunaan komputer kalian untuk keperluan sehari-hari. Nanti untuk tugasnya, silahkan cari perangkat input sama perangkat output yang belum dijelaskan di pertemuan kita yang minggu lalu sama pertemuan kita yang sekarang. Nah, masing-masing minimal 5 kita cari. Jadi 5 perangkat input, 5 perangkat output yang belum dijelaskan di pertemuan hari ini sama pertemuan kita yang keempat kemarin membahas alat input. Nah, itu kurang lebih tugasnya. Tugasnya kita tulis saja, tulis tangan di kertas selembar. Kalau sudah selesai kita scan, kemudian kumpulkan ke folder tempat pengumpulan tugas tak paling lambat minggu depan sebelum kita masuk lagi kuliah di mata kuliah ini. Nah, itu kurang lebih tugasnya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan terkait dengan materinya kita, ataukah terkait dengan tugas tak, boleh silahkan aktifkan Q&A. Oke, siapa yang resen boleh langsung saja nih aktifkan mic-nya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya atau terkait boleh silakan aktifkan. Maaf Pak, bisa diminta folder PPT-nya yang ini supaya ditahu Pak yang apa lagi yang sudah dijelaskan Pak. Oke, ini saya belum share kemarin linknya ya. Ada dalam folder yang saya bagikan ke linknya. Tunggu nah, saya coba. Saya masukkan saya di kolom chat. Sudah Pak. Sudah kan? Kalau misalkan sudah kemarin linknya ada semua materinya dalam situ. Nah, Iya sudah ada kita share itu hari. Kalau yang belum dapat itu di kolom chat saya sudah share, silakan di copy atau apakah di situ, nanti bisa ambil di situ slide PPT-nya. Itu sudah ada slide PPT dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan yang ke-7 kalau saya tidak salah. Oke, ada lagi yang lain? Ingatlah tugasnya tadi cari minimal 5 alat input sama minimal 5 juga alat output yang belum kemarin sempat dijelaskan di pertemuan kita yang alat input sama yang alat output. Pak, untuk deadline tugasnya nih sampai kapan Pak? Sampai minggu depan sebelum kita masuk kuliah sudah terkumpul. Nah, Oh iya, baik Pak. nanti bentuknya sebutkan perangkatnya, kemudian jelaskan apa fungsinya. Nah, kalau bisa ada cara kerjanya juga sedikit di situ digambarkan. Oke, ada lagi yang lain? Nanti kita scan lah kalau ada tulis tangan. Kalau sudah tulis tangan kita scan. Kemudian setelah itu digabung hasil scan-nya dalam satu bentuk file. Kemudian nanti kita save dalam bentuk PDF. Kemudian di-upload masuk ke dalam folder tugas TAI. Ingat format nama filenya Ninta underscore namanya. Nah, lengkap.
Oke, ada lagi yang lain? Pak, pekan depan sudah UTS, Pak? Pekan ini kan baru pertemuan kelima, Iya. pertemuan ke-6, 7. Masih ada 2 kali pertemuan lagi baru kita ujian tengah semester. Oh iya. Nah, mungkin bertepatan dengan libur Idul Fitri nanti. Nanti iya, minggu Pak. ke-7 itu saya kasih tahu Ki apa tugas proyek kita untuk ujian tengah semester tak. Sama waktu pengumpulannya sudah kita atur nanti di situ. Nah, Iya, Pak. ya ini yang kelas pagi. Kalau misalkan kita masuk offline agak susah kayaknya kalau jam 8 nih. Tapi nantilah kalau misalkan memang kita laksanakan offline suatu saat kuliahnya selama bulan puasa ini, nanti kita menyesuaikan saja waktu kuliahnya. Nah, nanti bakal saya infokan juga di grup ketua kelas. Ini sebagian besar di Makassar juga atau lagi di luar kota? Teman-teman tak? Di Makassar ya, Pak, kayaknya. Makassar juga. Iya. Nah, sebagian besar kelas tuh ini semua ketua kelasnya minta online. Oke, ada lagi yang lain. Kalau misalkan sudah fix semua, kita tutup kuliahnya hari ini. Silakan dilanjutkan kerja dan tugasnya baik-baik. Nanti minggu depan kita lihat hasilnya. Oke, nah silahkan jangan lupa absen sama ketua kelas tak masing-masing karena absensi dari ketua kelasnya nanti yang bakal jadi panduannya saya untuk nilai kehadiran kehadirannya kalian di setiap pertemuan di mata kuliah ini. Nah untuk pertemuan hari ini saya tutup sampai di sini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Ya, kasih ya, saya tutup meeting roomnya.